Kemampuan Wawan ini sudah setara dengan Nabi, bahkan bisa setara dengan Tuhan. Karena bisa dengan seenak jidatnya bisa ngambil roh dan dimasukkan lagi kepada jasad yang sudah meninggal. Apalagi pernyataannya, orang itu meninggal bukan malaikat maut yang mencabut, ya, tapi leluhur katanya. Saya sangat geram di sini ya. Oke. Mama, dengan nenek, dengan kakek, di sana dengan putra Buddha yang udah meninggal umur 7 bulan, ketemu di sana. Oh, jadi ketemu dengan sanak famili ya ketika dia meninggal. Akhirnya dipanggil lagi rohnya dan dibalikin lagi ke jasad dia. Akhirnya dia hidup kembali. Gitu ceritanya. Jadi sama orang itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, nggak ada. Oke, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Lanjut. Sama di situ. Sama. Orang sama semua, yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua, jadi berbaris gitu. Jalan. Yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua. Paham arahnya mau kemana? Pas ketika ibu berbicara dari belakang, Tadi manggil bunda, habis bunda ibu, nanti mama, habis itu mami, habis itu tante. bertobatlah, katakanlah kamu Katakanlah kamu. Nabi Muhammad. Katakanlah kamu Nabi Muhammad. Ngaco ini. Nih, dari Rika Rose 1 hari yang lalu. Setelah acara kemarin, semua orang pada ngehujat Sehu. Apa Sehu? Apa Sehu? Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction pernyataan dari seorang ibu yang katanya dia adalah orang yang meninggal dan dihidupkan kembali oleh Wawan. Ya, Wawan ini yang menghidupkan katanya. Mengembalikan rohnya kembali kepada jasadnya. Kenapa saya greget untuk membahas ini? Karena ketika saya membahas beberapa pernyataan yang keluar dari mulutnya si Wawan ini, saya itu geramnya sudah luar biasa ya, marahnya sudah luar biasa. Kenapa? Tidak menyangka bahwa ada seorang muslim, menurut saya dia adalah muslim karena dia memeluk agama Islam dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu tidak dari Islam ya, tidak dari Islam. Karena dia mendapatkan bisikan-bisikan dari beberapa hal atau dari beberapa wujud katanya, dan nama-nama yang tidak jelas. Ada itu Semar, kenapa gak sekalian sama Bagongnya diajak gitu. Oke, kembali kepada topik, yaitu saya ingin mereaction beberapa pernyataan yang keluar dari orang yang diwawancarai oleh siapa ini, asisten atau apalah gitu, yang mendatangkan narasumbernya atau orang yang sudah meninggal katanya dan dihidupkan kembali. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya juga akan mereaction beberapa komentar ke bawahnya. Karena ketika kita ingin mencerdaskan, kita gak boleh setengah-setengah. Kita harus mengambil beberapa referensi dan beberapa pernyataan untuk kita kuliti bersama. Oke. Ya, jadi ibu mungkin bisa menceritakan nih pengalaman, kalau kita bilang sih pengalaman spiritualnya waktu itu ketika keadaan jasad sudah berbaring. Tapi entah ibu itu kemana lah, mungkin itu ibu. Saya ingat ibu, apakah ibu itu ada bayangan atau jalan atau gimana itu? Kalau seingat ibu memang di sana itu seperti biasa kayak tidur nyenyak. Oh, kayak tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Ketika itu ibu dimandiin, diapain, ibu diapain? Gak terasa apa-apa. Oke. Iya. Apa-apa. Itu udah dengan ikhlas, dengan itu seperti gimana kita tidur nyenyak. Oh, jadi ibu tidak merasa dibawa kemana, Nggak merasa. Karena mungkin ibu juga bukan mau meninggal di bawah yang ibaratnya yang begitu-begitu ya. Betul. Apa-apa? Ibu nggak merasa apa-apapun ketika misalnya ibu mau disadarkan. Sadarkan. Itu baru ketemu dengan keluarga. Oke. Dengan mama, dengan nenek, dengan kakek, di sana dengan putra Buddha yang udah meninggal umur 7 bulan, ketemu di sana. Oh, jadi ketemu dengan sanak famili ya ketika dia meninggal. Akhirnya dipanggil lagi rohnya dan dibalikin lagi ke jasad dia. Akhirnya dia hidup kembali. Gitu ceritanya. Lanjut. Di sana ya Bunda pun memang duduk dengan sendiri. Duduk perasaan sendiri. Bunda ini demi Allah Rasulullah ya. Karena ini ngomong seperti ini. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya, entah ini dibayar atau bagaimana ya, saya tidak mau meyakini bahwa ada orang yang bisa membangkitkan manusia kembali dari kematian, apalagi bisa memasukkan roh-roh katanya. Saya tidak akan meyakini itu bisa. Karena apa? Saya sama sekali tidak percaya perkataan para dukun. Tidak akan pernah percaya. Karena kalau kita percaya, maka kita sudah ingkar kepada Al-Quran. Itu yang saya pegang.
Lanjut. Ini seluruh dunia loh pada Ya, semua betul, ya. betul. Kawan semesta pada Iya. tahu ini ya. Iya dah. Bunda duduk di pohon yang paling besar mungkin di sini kayak pohon ceringin begitu. Oh, jadi ada di satu tempat lah ibu Iya. ya. Ada. Oke, Terus lanjut. di sana tuh terang. Terang. Terus yang nggak ada sampah sedikit tuh nggak ada. Iya, oke. Di depannya itu kolam. Kolam. Seperti kayak bunga di air itu bunga apa sih? Teratai. Teratai. Ya, betul. Seperti itu bunga teratai memang betul. Seperti bunga teratai. Siapapun bisa membuat cerita-cerita seperti ini. Siapapun bisa melakukan atau memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, ketika dia sakit berhalusinasi itu juga ada. Saya tidak akan pernah mempercayai orang bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Saya tidak akan percaya itu. Karena apa? Itu sebagian dari mukjizat yang telah turun kepada Nabi Isa dan tidak akan pernah diturunkan kembali kepada manusia biasa. Ya, tidak akan pernah. Lanjut. Tapi berbintang bercahaya. Sejuk itu suasananya mungkin. Bu. Sejuknya bukan sejuk lagi. Bukan Seperti sejuk. ibaratnya maaf Apa? kalau mungkin terlalu Ya, betul. Di situ ya Bunda ya duduk aja di situ, nggak ada yang ngajak-ngajak yang apa, maksudnya orang pada jalan semua banyak. Oh, ada banyak orang Banyak. gitu. Oh, banyak Jadi orang. bukan hanya Bunda sendiri di situ duduk di bawah pohon, bukan. tapi Katanya banyak sendiri. orang lalang Tapi gitu. cuek. Oh. Nah, jadi sama orang Katanya sendiri. Katanya duduk sendiri di bawah pohon. Terus di depannya kolam. Orang jalan di atas kolam gitu. Jadi orangnya banyak lalu lalang di atas kolam atau di depan danau. Katanya di danau, terus kolam, terus pohon dan lain sebagainya. Katanya sendiri, terus ngelihat banyak orang. Gimana ceritanya? Gak kompak. itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, nggak ada. Jadi sama di situ. Oke. Orang sama semua, Oke. kecil-kecil semua, yang Iya. bayi-bayi semua, jadi berbaris gitu. Oh. Kan aneh. Kan aneh. Pernyataannya di sana gak ada yang tua, gak ada yang muda katanya. Terus kalau yang bayi semua, terus yang remaja semua, terus yang seusia. Jadi itu kan ada usia itu berarti. Coba ulang lagi gimana tadi? Gak kompak. Tua nggak ada yang muda, nggak ada. Oke, lagi. Jadi bukan hanya Bunda sendiri di situ duduk di bawah pohon, bukan, tapi banyak Oke. orang luang lalang tapi gitu. cuek. Iya, iyalah. Lanjut. Nah, jadi sama orang itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, nggak ada. Oke, gak ada yang tua, gak ada yang muda. Lanjut. Sama di situ. Sama. Orang sama semua, yang kecil-kecil semua, yang bayi-bayi semua, jadi berbaris gitu. Jalan. Yang kecil-kecil semua, yang bayi semua. Paham arahnya mau kemana? Teman-teman paham arahnya mau kemana? Yang kecil-kecil semua, yang bayi semua. Ya kayak gini, kalau kita ngikuti pembicaraan orang-orang spiritual, supra tidak natural, kita akan dibawa ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita berada gitu. Kita dibawa ke tempat-tempat yang halusinasi. Kita dipaksa untuk berhalusinasi, kita dipaksa untuk berada pada zona mereka, satu frekuensi dengan mereka. Jadi orang yang waras ya, orang yang cerdas tidak akan sefrekuensi dengan pernyataan orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam dirinya, yaitu pemahaman-pemahaman yang supra tidak natural ya. Pemahaman yang supra tidak natural ya, supra tidak natural. Ini kurang kompak dalam memberikan cerita. Seharusnya di briefing dulu, terus diberikan naskah, berisi skenario, jadi biar satu suara. Kurang kompak lah. Lanjut. Tapi cuek kalau Bunda ya udah duduk aja di situ. Oke. Ketika ketemu ibu, Ya. ibu nggak menarikkan wajah. Iya. Ya. Pas ketika ibu berbicara dari belakang, Tadi manggil bunda, habis bunda ibu, nanti mama, habis itu mami, habis itu tante. Kelihatan kan? Makin kelihatan. Jadi tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi dengan sempurna bagi saya pribadi. Lanjut. bertobatlah, katakanlah kamu Katakanlah kamu. Nabi Muhammad. Katakanlah kamu Nabi Muhammad. Ngaco ini. Coba ulang gimana? Berbicara dari Iya. belakang. Bertobatlah, Ya. katakanlah Ya. kamu Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Katakanlah kamu Nabi Muhammad katanya.
Ini sudah melenceng ini ya, ini sudah melenceng jauh ini, jauh. Kenapa ada pernyataan seperti ini ya? Kenapa ada orang-orang yang bisa menyatakan hal-hal bodoh seperti ini? Menggunakan Islam sebagai landasan untuk membuat satu statement yang bodoh. Luar biasa bodoh. Bodoh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi bagaimana ini? MUI ini mau apa sebenarnya ya? Kenapa gak bergerak? Kenapa gak bertindak ya? Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama. Banyak sekali orang yang membuat pernyataan yang sebenarnya banyak sekali orang yang membuat pernyataan bodoh, terutama ini nih. Kemarin saya mereaction Rara, saya anggap itu Rara adalah orang yang paling halu di bidang supra tidak natural. Ini lebih halu lagi, lebih parah lagi, dan mengatakan hal-hal yang coba kita ulang lagi nih, ulang lagi. Apa saya yang kurang jelas dengernya? Apa susunan kalimat yang kurang tepat? Aduh. Di situ, ketika ketemu ibu, dengarkan baik-baik. Ibu nggak menarikkan wajah. Iya. Pas ketika ibu suaranya gemeter dari belakang, bertobatlah. Katakanlah kamu Nabi Muhammad. Astagfirullah ya, saya gak salah dengar. Bertaubatlah kamu Nabi Muhammad. Saya gak salah dengar ini. Penyusunan kalimatnya tidak tepat. Kalau ini sebenarnya suatu konten settingan atau kalimat-kalimat yang sudah disusun, ini sudah berbahaya. Ini sudah menista ini. Ya Allah. Coba lanjut. Berteriaklah. Berteriaklah. Nah itu ada suara itu. Iya. Ibu mendengar suara itu. Apakah ada rupa wujud atau gimana itu? Tidak ada, hanya ada suara aja. Enggak, kalau ibu memang nggak memberi muka. Oh, nggak memberi muka. Nggak memberi muka gitu ya. Kata bunda begini. Ma gitu. Nah, istilahnya mamah lah kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Sunda mak gitu kan. Mama gitu. Iya. Teriak lah ya ibu ya. Ketika itu udah manggil emak, kenapa itu muncul lagi? Oke, cukup. Bener kan? Apa yang saya tebak? Bener kan? Apa yang saya tebak adalah mereka melakukan suatu pernyataan-pernyataan yang di luar nalar. Bukan cuma di luar nalar ya, pernyataan mereka ini susah untuk dimengerti. Tatanan bahasanya sudah tidak bagus. Tatanan bahasanya juga tidak jelas. Dia mau ngomong kemana, arahnya kemana, tidak kompak, skenario-nya tidak jelas, dan mereka berusaha untuk menyatukan suatu kalimat untuk mengiyakan apa yang sudah dinyatakan oleh A.A. Wawan kemarin, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Saya yakin ini adalah konten settingan. Saya yakin ini adalah orang-orang yang sudah diminta untuk berbicara hal-hal yang bodoh. Kenapa? Dari cara bahasanya, terus penyampaiannya, kalimatnya, terus gelagatnya dan lain sebagainya. Saya membaca di situ bahwa di sini orang ini tengah berpura-pura, ya, berpura-pura. Gimana ini? Apa kata siapa? Apa kata Samsudin? Ada biaya. Itu datanya mana? Umat. Ada. Iya benar. Iya iki. Oke. Sebenarnya di sini yang saya miriskan bukan hanya dari sekedar videonya. Ya, di sini yang saya miriskan bukan hanya dari sekedar videonya, melainkan netizennya. Netizennya. Coba saya akan reaction seperti apa komentar-komentarnya ya. Komentar dari video ya. Dari video si ini, siapa namanya ini? Orang ini. Tuh kita lihat. Nih, dari Rika Rose 1 hari yang lalu. Setelah acara kemarin semua orang pada menghujat Sehu. Apa Sehu? Apa Sehu? Yang menghujat adalah mereka yang awam dan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa katanya. Jadi hanya mereka yang maha tahu. Lanjut, sabar Sehu. Sehu ini apa? Arti Sehu apa ya? Mereka hanya belum tahu, tapi kalau boleh jujur, saya sedih melihat Sehu dihujat seperti itu. Saya ngikuti channel ini dari awal, pokoknya tetap semangat dan rendah hati Sehu, sukses selalu. Semoga keluarga RSTV selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Didoakan loh, ya. Orang-orang bodoh ini didoakan loh, orang-orang tol ini didoakan. Didukung, banyak nih pendukungnya ke bawah. Nih lagi nih, Rose juga ini. Di atas Rika Rose, terus di bawah Rose LE. Sama-sama Rose ini. Orang satu nih kayaknya punya 2 akun. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai Sehu, kita beserta kru. Di balik hujatan mereka yang awam tentang A.A. Wawan, saya yakin ada hikmah di balik itu semua. Lagi baca.
Sehat terus Awawan, Abi penonton setia dari awal. Banyak pelajaran dari channel Raja Semesta dan buat kru semangat terus. Wow, banyak pelajaran yang diambil dari channel Semesta TV ini. Teman-teman, netizen yang budiman, yang selalu mengikuti saya, silahkan kunjungi Semesta TV. Komentarlah di situ dengan sesuai apa yang kalian mau, tapi ingat, gunakan yang hak, lawan yang batil. Coba lanjut kita baca lagi ke bawah. Tuh, didoakan. Semoga Awawan dan kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wow, luar biasa ini. Banyak sekali ternyata orang awam yang terdoktrin. Banyak sekali netizen yang bisa terpengaruh dengan pernyataan Wawan ini. Salam halus. Wow, salam halus. Semoga Awawan diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu didoakan kan? Semoga Awawan dan kru terus seperti itu. Sampurasun, salam halus. Semuanya salam halus di sini. Salam halus lagi. Salam halus terus ke bawah. Semuanya salam halus. Salam halus lagi. Salam halus. Seolah-olah orang satu yang nulis. Salam halus terus. Memang sangat disayangkan Awawan ikut di acara Firdaus. Pasti akan ikut viral seperti Firdaus. Dan benar terjadi. Tetap semangat untuk Awawan. Saya percaya sama apa yang dikatakan Awawan. Karena saya sudah lama menonton channelnya Awawan, Raja Semesta TV. Tapi belum kesampaian main ke pendoponya. Semoga suatu saat bisa duduk bareng di padepokan Awawan. Salam halus dari Jakarta Timur. Pokoknya semua salam halus. Halus nipunya. Ya, halus bohongnya. Oke teman-teman, saya di sini bukan untuk menghujat kepribadiannya. Ya, saya tidak menghujat pribadi orang ini. Ya, saya tidak menghujat krunya, saya tidak menghujat pribadi Awawannya, tapi yang saya lakukan di sini, yang saya gempur di sini adalah caranya dalam menyampaikan, caranya di dalam melakukan praktek-praktek yang di luar syariat. Saya menganggapnya di luar syariat karena apa? Dia memiliki syariat sendiri katanya. Awawan ini sudah berasa menjadi Tuhan, padahal umurnya sudah tua, kematian sudah dekat. Bukan cuma karena usia ya, kematian manusia, kematian itu pasti datang kepada siapapun. Namun yang bikin saya geram adalah di usia Wawan yang seperti itu, dia masih ngibul, dia masih halu. Dia melakukan praktek-praktek yang seolah-olah dia ingin membangun namanya, membangun citranya dengan cara yang sudah terbongkar. Yaitu apa? Kebohongan, pencitraan. Ini pencitraan namanya ini ya, dimana menyuruh orang atau membayar orang untuk mengaku ini dan itu. Saya tidak akan pernah meyakini hal itu benar. Saya tidak akan pernah meyakini. Kalau saya sampai meyakini bahwa Awawan ini bisa menghidupkan orang mati, berarti saya sudah ingkar kepada 25 nabi. Karena apa? Kemampuan Wawan ini sudah setara dengan nabi, bahkan bisa setara dengan Tuhan. Karena bisa dengan seenak jidatnya bisa ngambil roh dan dimasukkan lagi kepada jasad yang sudah meninggal. Apalagi pernyataannya, orang itu meninggal bukan malaikat maut yang mencabut ya, tapi leluhur katanya. Saya sangat geram di sini ya. Jadi teman-teman, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mendarat di channel Semesta TV ini dan memberikan nasihat langsung di sana, banjiri dengan komentar untuk mereka bertaubat segera. Ya. Untuk bertaubat, hindari hujatan yang mengarah kepada pribadinya, namun nasihatilah, marahilah kalau perlu di bidang syariatnya, di bidang pemahamannya yang melenceng dari syariat, sangat-sangat melenceng. Ini bentuk kekesalan saya dan semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya reaction dari tadi. Banyak ternyata netizen yang masih percaya pada dunia klinik seperti ini. Ternyata perjuangan saya sekarang masih banyak untuk melewati tantangannya, karena di balik ini semua masih banyak di luar sana orang-orang yang meyakini dan mempercayai dunia klinik. Jadi saya akan terus membahas ini sampai banyak orang tersadarkan. Saya tidak akan berhenti di sini untuk membahas para dukun ini. Saya akan terus menguliti mereka sampai orang-orang yang meyakini mereka ini ada, meyakini mereka ini mampu, sampai putar haluan. Meskipun tidak 100%, paling tidak banyak dari mereka yang bertaubat. Paling tidak banyak dari mereka yang bisa berhenti, bahkan bisa berada satu barisan dengan orang-orang yang melawan dunia perdukunan. Saya Heri Pras mengucapkan salam pencaksilat. Ya, salam saya masih pencaksilat ya, karena saya adalah praktisi bela diri yang bergerak di bidang pencaksilat untuk menyampaikan yang hak melawan yang batil.